Selamat sore Bu Meti. Selamat sore Bu. Ini seperti biasa di sini basic, jadi silakan dimulai. Saya matikan mikrofonnya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Mbak Alena atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu, pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para instruktur. Alhamdulillah instrukturnya lengkap sore ini. Ada Pak Acem dan Bu Meti. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain, saya akan membacakan sedikit biodata dari Ibu Laras. Ibu Laras Rati Maheswari, SSI MPD. Beliau adalah seorang guru pengajar geografi di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan latar belakang pendidikan yang juga sangat mendukung, yaitu S1-nya di Geografi UGM dan S2-nya di Universitas Negeri Jakarta. Materi yang akan dibawakan oleh Bu Rati yaitu tentang krisis air yang saat ini mungkin belum terfikir oleh kita krisis air ya, karena air sedang melimpah ruah dan bahkan menjadi bencana di beberapa daerah. Tetapi sebentar lagi ketika musim kemarau datang, air yang melimpah ruah itu entah kemana perginya. Kita menjadi kekurangan air, manusia menjadi krisis air. Nah, oleh karena itu untuk membahas bagaimana sih cara mengelola air, apa penyebabnya krisis air. Ini akan dibahas oleh presenter kita yang memang cukup pakar di bidangnya karena guru geografi dengan latar belakang juga geografi. Baik, kepada Ibu Laras kami persilahkan untuk membawakan presentasinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada host Kak Salsabila Rena Az-Zahra. Saya izin share screen. Juga terima kasih kepada moderator Ibu Dina Khairunisa, SPD, MSI. Terima kasih juga untuk kehadiran instruktur kami, Bapak Acem Saleh, SPD, SD, dan Ibu Meti Sabarini, MSC. Jika ada peserta webinar lain yang telah berkenan hadir pada acara kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini ya, seperti yang tadi sudah
dipaparkan oleh Bu Dina, saya akan membahas tentang topik yang berkaitan dengan air. Jadi tentang krisis air. Ini saya ingin share screen. Apakah sudah tampak layar saya ya? Sudah, Bu. Poin kalau sudah tampak Sudah. diberitahukan. Sudah tampak, Bu. Oh, sudah. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini seperti yang tadi Bu Dina bilang ya, jadi rupanya ini kayaknya belum terpikirkan karena sekarang air melimpah ruah, benar begitu ya Bu Dina ya. Tetapi sebentar lagi katanya akan ada musim kemarau di mana kita akan mulai mengalami yang namanya kekeringan gitu. Oke, sebentar. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini tentang krisis air. Air itu melimpah, tetapi langka. Di sisi lain itu tuh langka. Oke, coba kita lihat tampilan berikut ini. Nah, kayak gini nih. Kalau krisis air mungkin yang kebayang di otak kita itu seperti ini. Atau seperti ini, ya. Dari pakaiannya mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa itu bukan kejadian di negara kita, ya. Atau seperti ini, no swimming. Ya iyalah no swimming, airnya juga nggak ada, apa yang mau di-swimmingin gitu. Atau yang seperti ini, nah kejadian khas ketika sedang musim kemarau di Indonesia. Ya. Nah sekarang kita lihat kondisi di awal tahun 2021 ya. Bapak dan Ibu pasti sudah membaca berita di media online maupun media cetak tentang banjir di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Bogor. Yang saya tampilkan artikelnya di depan itu adalah banjir bandang di puncak. Jadi bukan di dataran rendah macam Jakarta atau di dataran agak rendah kayak Bogor, itu banjirnya tuh di Kecamatan Cisarua. Kebetulan agak dekat juga dengan sekolah tempat saya mengajar. Kemudian ini, siap-siap nih, ingat-ingat kejadian tahun lalu lagi, bahwa musim kemarau kekeringan melanda, termasuk di wilayah Bogor, kota maupun kabupaten. Ya, coba mari kita lihat. Banjir di musim hujan, kering di musim kemarau. Apakah itu wajar? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, banjir di musim hujan, kering di musim kemarau, itu bukanlah hal yang wajar. Itu adalah tanda terjadinya krisis air. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika terjadi banjir besar di musim hujan ini, itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa terjadi krisis air. Jadi siap-siap, sekarang banjir, nanti kemarau, kering. Jadi kita harus siap dari sekarang gitu. Ya. Oke, sedikit faktanya Bapak dan Ibu, air itu adalah substansi dasar bagi makhluk hidup dan bagi planet kita ini. 71% komposisi di planet kita ini terdiri dari air, ya. Dan kalau dilihat dari angkasa itu terlihat warna biru. Memang itu birunya biru air. Gitu, ya. Nama lain krisis air ini adalah kelangkaan air, stres air, dan juga defisit air, ya. Oke, nah tadi kan seperti sudah dikatakan bahwa air itu melimpah di bumi, tapi jangan salah, yang melimpah banget itu adalah air asin. Hampir 90% itu adalah air asin di laut dan samudra. Nah masalahnya kan manusia nggak bisa tuh minum air asin, yang ada kita malah keracunan, kita bisanya memanfaatkan air tawar. Air tawar itu dengan demikian besarnya hanya 3,5%. Wah, jadi sedikit. Nah, yang sedikit ini lebih sedikit lagi karena dari 3,5%, 1,76%-nya itu berupa di utara, selatan maupun puncak-puncak gunung. Sehingga yang ready, yang available itu adalah yang ada di danau, sungai, air tanah. Itu sebanyak 0,77%. Jadi seperti itu ya. Jangan salah sangka walaupun 70% bumi itu air. Enggak. Jadi air yang bisa kita manfaatkan ya cuma segini ini nih. Nah, segitu itu. 0,77%.
Air dikatakan layak untuk diminum kalau tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak mengandung bahan kimia ataupun bakteri yang berbahaya bagi kesehatan kita. Kecuali kalau misalnya udah dicampur atau diproses ya, misalnya sirup, susu dan sebagainya itu atau air perasa gitu ya. Nah, semoga kita jangan sampai mengalami kejadian di mana kita harus memanfaatkan air seperti ini, seperti pada gambar untuk diminum atau untuk mandi aja kita udah gatel gitu ya, apalagi untuk dikonsumsi gitu. Nah, sekarang lihat lagi sumber air bersih. Tadi kan kita bisanya mengkonsumsi air tawar. Air bersih yang tawar itu didapat dari mana? Nih, yang pertama dari sungai dan danau. Ada banyak sekali sungai dan danau di dunia. Cuma masalahnya semakin lama semakin berkurang. Kita jumlah danau, situ itu termasuk danau ya, situ kalau istilahnya di Sunda situ itu termasuk danau. Itu banyak yang sudah direklamasi, dijadikan daratan. Sungai semakin berkurang kuantitas maupun kualitasnya. Nah, ada sumber air bersih lain dari air hujan. Nah, sekarang nih banyak banget nih hujan. Banyak banget. Hujan itu sangat berguna terutama dengan negara curah hujan tinggi seperti Indonesia. Misalnya nih di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Papua, dan Pulau Jawa, terutama Jawa bagian barat, itu termasuk yang curah hujannya stabil. Di musim hujan banyak, di musim kemarau tetap ada walaupun berkurang. Itu, jadi dari air hujan itu adalah sumber air bersih. Masalahnya, nah ini masalahnya, kebanyakan dari negara berkembang tidak punya kebiasaan untuk menampung air. Jadi ya udah nampung air, nanti pas musim kemarau kita keluarin ember. Bukan seperti itu. Dari sekarang musim hujan, kita juga seharusnya udah menampung air. Nah, sumber air bersih yang ketiga itu dari air tanah. Air tanah itu maksudnya air yang berada di lapisan bawah tanah. Jadi dapat dikeluarkan oleh manusia lewat sumur atau keluar sendiri lewat mata air. Kita nih di Indonesia hobi banget pakai air tanah. Sebagian besar penduduk di perkotaan itu pakainya air tanah, ya. Kita pakainya air tanah. Itu. Nah, kalau sudah tahu tadi tuh sumber-sumber air, ada 3 sumber air bersih. Nah, ternyata krisis air ini terjadi karena 2 hal, yaitu kekurangan air dan pencemaran air. Jadi 3,5 juta orang itu tewas karena penyakit dari kekurangan air ataupun air yang tidak bersih. Dan 884 juta orang itu mengalami penyakit karena air yang tidak bersih. Gitu. Jadi kalau misalnya Ananda sekalian, Bapak dan Ibu sekalian masih bisa menikmati air yang bagus, wah itu luar biasa sekali gitu. Oke, jadi tadi krisis air bisa terjadi karena pencemaran air. Pencemaran air itu bisa terjadi karena limbah. Dari mulai limbah industri, rumah tangga, pertanian, hingga tumpahan minyak. Yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah kekurangan air akibat ini. Penggunaan air yang berlebihan dan berkurangnya daerah resapan air. Itu yang akan kita lebih bahas lebih lanjut. Ada juga kekurangan air akibat kondisi iklim dan geomorfologi. Maksudnya adalah memang kurang air karena di wilayah tersebut curah hujannya sangat sedikit. Begitu. Oke. Nah, kenapa kok bisa terjadi kekurangan air? Kita lihat-lihat nih, kenapa kok kita di Bogor musim kemarau bisa kekurangan air? Lihat nih, sekarang aja lagi hujan, berarti harusnya air itu banyak ya. Nah, kekurangan air bisa terjadi karena penggunaan airnya memang berlebihan, baik oleh rumah tangga, industri, jasa, dan lain-lain. Atau dua-duanya nih, karena daerah resapan air berkurang. Misalnya, hutan semakin berkurang. Atau lahan terbuka ini maksudnya lahan yang tidak ditutup oleh bangunan. Lahan terbuka itu berganti menjadi lahan tertutup. Itu yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Gitu. Nah, kita lihat nih. 72%
air tanah di dunia itu diambil oleh 10 negara. Dan Indonesia merupakan salah satunya ya yang mengakses air tanah yang sangat banyak. Nih, kita ada di peringkat 9 sebagai pengambil air tanah di dunia. Mentang-mentang Indonesia luas, mentang-mentang Indonesia itu dikaruniai oleh gunung api yang banyak. Kalau ada banyak gunung, berarti ada banyak lapisan yang mampu menyerap air. Mentang-mentang kayak gitu, kita ambilin tuh air tanah. Ambilin terus aja. Kayak gitu. Oke. Nah, apa sih buktinya? Kalau kita berlebihan dalam menggunakan air, kita lihat secara global nih. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, namanya Laut Mati nih. Laut Mati yang sangat terkenal ini, itu semakin lama luasnya semakin berkurang. Ini gambarnya, ini adalah citra satelit, citra gambar yang diambil dari satelit. Ini tahun 70-an, ini tahun 80-an, ini tahun 2000-an. Dari kiri ke kanan. Bagian yang gelap ini menunjukkan area Laut Mati. Nah, sekarang lihat sendiri. Dari tahun ke tahun, area gelapnya itu semakin berkurang. Ini terjadi karena Laut Mati itu airnya dipasok oleh Sungai Jordan. Sungainya sekarang semakin kering karena airnya diambil oleh 3 negara yang berada di sekitarnya, yaitu Israel, Palestina, dan Jordania. Akibatnya kalau sungainya kering, ya udah lautnya makin lama makin menyusut juga. Jangan-jangan ini nanti bakal mati beneran tuh laut. Next. Tahulah yang namanya Grand Canyon. Wah, di Amerika Serikat. Grand Canyon ini dibentuk oleh Sungai Colorado. Sungai Colorado sekarang ini digunakan oleh 25 juta orang Amerika Serikat sebagai sumber air minum. Dan sekarang, ini harusnya kan begini sungainya ya. Sekarang kondisinya. Nah, di sebagian Sungai Colorado itu sudah berubah menjadi gurun. Ya, sudah kering. Ini tuh sisanya doang. Mungkin bisa dilihat lagi citra satelitnya. Nah, ini harusnya warnanya gelap sungainya, tetapi sudah tinggal lumpur aja. Ini perbandingan tahun 85 dengan 2010. Ini sungainya masih bagus, tapi sekarang tinggal segini aja, ya. Yang saya lingkari, sebelah kiri dan sebelah kanan perbandingannya. Itu menunjukkan bahwa manusia saat ini benar-benar menggunakan air tawar yang sangat banyak. Itu 2 contoh di dunia. Kita lihat contohnya di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kota besar yang semakin ambles. Ambles itu maksudnya tanahnya turun. Ya, tanahnya turun. Terutama nih di pantai utara Pulau Jawa. Ini contohnya 2 kota yang terkenal, Jakarta dan Semarang. Kalau ada yang orang Jawa Tengah mungkin tahu istilah Semarang kali ini banjir. Gitu. Ya, banjir terus. Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena air tanahnya diambil terus-terusan. Kalau air tanah diambil terus-terusan, itu air tanahnya turun. Tanah di atasnya bakal ikut turun. Nggak mungkin tanahnya tetap ajaib banget. Kalau bawahnya turun, ya tanahnya ikut turun. Gitu. Makanya akhirnya terjadi banjir. Nah, ini perkiraan meluasnya banjir akibat amblesan tanah di Jakarta dari tahun 2030 ke tahun 2050. Ini ya, ini yang disebut intrusi air laut gara-gara tadi ini. Ini harusnya seperti sebelah atas. Fresh water itu air tawar, salt water itu air garam, air laut. Tidak bisa bersatu. Tidak bisa karena ada interface-nya, ada pembatasnya. Tetapi masalahnya air tawar itu sekarang diambil banyak sekali untuk sumur, ya. Kalau sumur rumah tangga masih mending. Bayangin jasa perhotelan, industri pakai air tawar banyak sekali. Sehari bisa berapa ton mereka pakai airnya. Kemudian ini akhirnya air laut masuk ke daratan. Dan kalau air laut sudah masuk ke daratan, berarti airnya tercemar, tidak bisa lagi digunakan oleh manusia. Begitu. Nah, ini ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu main ke YouTube, kemudian mencari searching desa tenggelam, itu akan ada banyak berita banjir, termasuk salah satunya berita bahwa banyak sekali desa-desa di Demak, Pekalongan, dan
Kuburaya itu yang ditinggal karena memang sudah tenggelam ya, karena sudah ambles seperti itu. Nah, udah tahu kenyataannya kayak gitu, sekarang kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Ini bisa kita ajukan untuk diri sendiri ataupun untuk instansi ataupun sekolah tempat kita bekerja. Kita harus melakukan konservasi air tanah atau perlindungan air tanah, karena memang yang banyak digunakan itu adalah air tanah. Konservasi air lah intinya ya. Nah, bagaimana caranya mengkonservasi air tanah? Air tanah ada di dalam tanah. Kalau mau melindungi air tanah, kita harus melindungi tanahnya, gitu. Kenapa? Supaya kalau hujan seperti sekarang ini, tanahnya itu bukan tanahnya, air hujannya tuh nggak mengalir begitu aja, tetapi masuk ke dalam tanah, masuk lagi jauh ke dalam tanah lagi, dan menjadi aliran air tanah. Itu yang dimanfaatkan oleh sumber-sumber kita, sumber-sumber penduduk. Jadi nanti kalau tanahnya bagus, pas musim kemarau itu tidak akan kering, ya tidak akan kering karena ada air tanah, gitu. Nah, coba mari kita bayangkan aja nih ya, ini tanah, ini lapisan air tanah dangkal, ini ada tanah lagi, ini ada lapisan air tanah dalam. Nah, ini kita bikin sumur, ini sumur nih, sumur. Dari mana sumber air tanah ini? Ya dari hujan. Kalau hujannya kena pohon kemudian kena ke tanah itu bagus. Berarti ini ada kesempatan untuk pelan-pelan masuk ke dalam tanah. Pelan-pelan masuk ke dalam tanah kemudian nanti masuk ke lapisan air tanah. Ini nanti jadi air di sumur kita. Cuma masalahnya kalau ada bangunan. Maaf jelek ini pakai mouse gambarnya. Ini ada bangunan. Kalau ada bangunan berarti tidak bakal masuk ke dalam tanah karena terhalangi oleh bangunan. Dia akan menjadi runoff atau aliran permukaan. Itu yang membuat kalau aliran permukaan ya udah ngalir aja, nggak masuk ke dalam tanah, tidak akan menjadi air tanah yang kita manfaatkan. Oke. Nah, bagaimana cara melindungi tanah dan air? Ini ada 3 metode ya. Yang pertama itu metode vegetatif atau menggunakan tanaman. Ini biasanya untuk pertanian. Ngapain kita ngomongin pertanian? Sedikit pertanian mah. Pertanian itu sangat banyak, terutama karena di Indonesia banyak pegunungan, yang mana tanahnya sangat subur. Jadi kalau dari atas, dari gunung aja itu udah nggak dijaga, ya udah habis aja. Sampai bawah bakal kacau. Itu ya berhubungan semua. Dari atas sampai bawah, dari gunung sampai dataran rendah, dari puncak sampai Jakarta, semuanya berhubungan. Gitu. Ini metode penanamannya harus diatur kalau memang ada pertanian, ya. Misalnya ditanamnya harus selang-seling. Kemudian ada juga metode mekanik, yaitu dengan dibangun sesuatu, misalnya dibuat terasering supaya airnya tidak cepat lari ke bawah, tapi ditahan dulu. Itu. Nah, sekarang kita lihat menambah daerah resapan air. Daerah resapan air ini adalah daerah di mana air tanah bisa masuk. Itu harus ditambah. Ini sebelah kiri gambarnya, bagus, hutan. Sekarang jadi seperti ini, banyak kejadian lah. Aduh, saya nggak usah ngomong takutnya tapi udah kelihatan tiap tahun bagaimana. Ini sebelah kiri pertanian. Tapi sekarang tahu sendiri, banyak pertanian yang sudah tidak aktif dan dijadikan villa misalnya, atau permukiman dan perumahan. Yang kiri itu yang benar, jadi di pinggir sungai itu harus kosong 10 meter, tidak boleh dibangun. Tapi kenyataannya sekarang kan ya udah di pinggir kali, udah aja jalan bangunan gitu ya. Nah, terakhir nih, kalau tadi kan sudah tahu bahwa daerah resapan air itu harus ditambah, tetapi masalahnya itu sulit, misalnya untuk daerah Bogor yang perkotaan, mau ditambah kemana, udah padat sekali. Kita bisa coba pakai teknik lainnya. Yang pertama, membiasakan kalau misalnya kita di tempat kerja, di sekolah, atau di mana, itu mengusahakan adanya sumur resapan. Bahkan kalau ada dana di rumah sendiri. Sumber resapan itu bisa dihubungkan dengan talang air, atau kalau enggak di arah aliran air, kemudian dimasukkan dulu ke dalam tanah. Bawahnya tuh jangan sampai semen, bawahnya tuh harus pecahan batu dan icuk gitu ya. Akhirnya disimpan, itu airnya bermanfaat tuh.
Jadi masuk ke dalam tanah sedikit demi sedikit. Nah, yang kedua juga banyak di Bogor dibuat yaitu lubang biopori. Ini untuk mengatasi genangan air, walaupun lebih bagus yang ini ya. Sumur resapan tuh lebih efektif untuk menambah air tanah. Yang ketiga itu adalah ini membuat kolam retensi. Di Bogor sudah dibuat ya, walaupun efektivitasnya belum teruji. Yaitu kolam, jadi semacam situ tapi buatan, danau tapi buatan. Ini nih alat pemanen air hujan. Kalau nggak bisa masangnya beli aja, bukan promo, ini 4.500.000 tuh yang tengah harganya. Itu alat pemanen air hujan. Jadi dari sekarang udah dipanen, dari sekarang. Nah yang kelima adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ini kalau Bapak dan Ibu atau Ananda sekalian berada di sekolah adiwiyata, ini IPAL ini mungkin sudah ada. Jadi dia ini mengolah air limbah menjadi bisa digunakan kembali ya. Misalnya air limbah wudhu digunakan kembali itu. Bahkan kalau instalasinya pakai instalasi kimia itu air wudhu bisa digunakan lagi untuk wudhu gitu. Baik, kesimpulannya adalah air itu akan selalu dibutuhkan oleh umat manusia. Dan umat manusia itu sampai saat ini tidak berkurang, bertambah terus. Jadi jika air tidak dilestarikan, krisis air akan semakin parah. Kalau begitu, itu sudah tugas kita untuk mencegah terjadinya krisis air. Oke, demikian pemaparan saya kembalikan kepada Ibu Dina. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Laras, luar biasa sekali ya, paparannya sangat informatif sekali. Jadi kalau kita yang awam melihat ada air yang melimpah, tapi kok kita kekurangan air, ternyata air yang bisa digunakan tadi hanya 0,77% ya Bu Laras ya. Iya. Itu yang bisa digunakan oleh kita manusia, dan karena jumlah manusia semakin meningkat, maka penggunaan air juga akan semakin berebut gitu ya. Betul sekali Bu Dina. Iya, baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Mungkin kalau Bu Dina di rumahnya kekurangan air nggak nih Bu? Kebetulan kalau di sini enggak Bu, kalau di Dramaga termasuk yang enggak, tapi tetangganya Dramaga yaitu Ciampea itu biasanya awal musim kemarau saja itu udah mereka yang masih mengandalkan air tanah biasanya udah kekeringan. Akhirnya biasanya mengandalkan masjid-masjid ya. Masjid kan punya punya inian air ya gitu, punya cadangan air, bukan cadangan air sih, maksudnya jet pump gitu ya. Iya, mungkin sumurnya beda. Pakai jet pump gitu ya, mungkin karena untuk skala orang banyak kan ya kalau di masjid ya. Nah, akhirnya mereka mengandalkan air-air di masjid tuh kalau musim kemarau, padahal musim kemaraunya baru masuk musim kemarau gitu. Kebetulan kalau tahun ini kita ada La Nina, jadinya musim hujannya agak panjang nih dari sebelumnya ya. Cuma tetap aja nanti musim kemarau akan menderita, itu jadi semacam kebiasaan, padahal harusnya jangan. Kita harus bertindak, nggak enak kekurangan air itu, sungguh menderita ya, apalagi di wilayah lain. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Meti. Terima kasih Bu Meti atas pertanyaannya. Bisakah secara mandiri sebuah rumah menampung air hujan atau membuat resapan untuk keperluan keluarga tersebut gitu? Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Meti. Ini saya tampilkan lagi gambar tadi ya. Jadi ini sebenarnya adalah alternatif untuk wilayah perkotaan ataupun wilayah yang sudah padat penduduk, nggak ada lagi tempat untuk buat hutan atau buat daerah hijau ya, ruang terbuka hijau. Kalau untuk mandiri, kita harus lihat dulu, secara jujur kita harus lihat dulu rumah kita punya halaman atau tidak, gitu. Karena kan bisa saja rumahnya itu sangat mepet antara satu dengan
lainnya. Kalau misalnya masih ada halaman untuk dibuat seperti ini, untuk dibuat sumur resapan seperti ini, maka itu bisa dibuat. Biayanya berapa? Bervariasi. Tapi kalau kemarin sekolah saya membuat itu biayanya adalah 2,5 juta. Langsung diserahkan kepada tukang. Dia bisa membuatnya. Jadi sekarang tukang itu sudah bisa membuatnya. Kalau memang ada halaman, kemudian bisa dihubungkan dengan talang air, ya seperti ini. Ya. Nah, kalau tidak ada halaman, maka yang harus bergerak adalah komunitas, gitu. Jadi komunitas itu bisa satu desa, satu RT, satu RW, satu kelurahan, komunitas. Jadi komunitasnya itu membuat mencari tempat untuk membuat resapan air, gitu ya. Membuat resapan air. Kalau lubang biopori ini kan juga butuh tempat ya, kecil lubang biopori ini kecil, jadi masih memungkinkan kalau di rumah. Tetapi ini fungsinya cuma supaya tidak ngegenang saja. Yang paling bagus itu seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini tugasnya komunitas. Memang harus usaha rupanya ya, harus berusaha. Nah, kalau ternyata komunitas belum berjalan, maka yang ini. Nah, ini adalah pemanen air hujan, bisa ke atas arahnya, artinya bisa di atas atap atau bisa nempel banget lah, bisa nempel banget sama rumah. Kalau memang ada tempatnya segini aja itu bisa untuk air hujan. Cuma ini juga pemasangannya membutuhkan biaya. Jadi rupanya kalau mau hemat air itu memang harus ada biaya dulu di awal. Ini ya seperti saya bilang kayak gini 4,5 juta, tapi ini 2 loh. Ini 2. Kalau misalnya yang sederhana seperti ini itu bisa di press lagi biayanya. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya usulkan. Kalau memang bisa, kalau tidak bisa, kita bekerja di mana? Kita usulkan di tempat kerja kita. Biasanya kalau kantor dan sekolah itu kan punya lahan yang lebih luas. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mau didiskusikan lagi silahkan. Iya, memang benar Bu Meti bahwa kita tahu sendiri rumah itu kan berdempetan. Jadi kita harus cari cara yang memungkinkan. Kalau bisa komunitas itu lebih baik lagi. Mungkin ini Bapak dan Ibu sekolahnya ada yang sudah adiwiyata. Kebanyakan sekolah di Bogor ini sudah adiwiyata ya. Kalau sudah adiwiyata biasanya punya nih. Kalau Dramaga gimana Bu Dina? Sudah adiwiyata belum? Dramaga adiwiyatanya tingkat kabupaten Bu. Kami baru punyanya biopori. Oh biopori, iya. Yeah. Biasanya kalau ke tingkat provinsi tuh ini harus punya sumur resapan. Gitu. Kalau Kak Salsa nih gimana? Di sekolahnya sudah adiwiyata belum? Tahu nggak Kak Salsa? Oh, belum tahu informasinya ya. Tapi ngelihat nggak ada biopori atau sumber resapan kayak gini? Oh, akan ya biasanya sekarang ini Pak Ridwan Kamil itu meminta semua sekolah di Jawa Barat untuk menjadi sekolah adiwiyata. Berarti lama-lama semua sekolah di Provinsi Jawa Barat itu akan punya sumber resapan minimal gitu. Yang bagus tentu aja yang kayak begini nih. Nah, yang bagus tuh yang seperti ini, instalasi pengolahan air limbah. Wah, ini bagus banget. Jadi air wudhu itu tidak akan langsung terbuang, tetapi digunakan. Kalau ini digunakan untuk lele sama hidroponik. Jadi mereka tidak pakai air bersih lagi. Gitu, mereka pakai limbah air wudhu. Itu sangat luar biasa ya. Ini mungkin adiwiyatanya nasional kalau sudah seperti ini. Mungkin itu aja Bu yang bisa berkaitan dengan pertanyaan Bu Meti tadi ya, Bu Dina. Iya Bu Laras. Bapak dan Ibu, ada lagi kah yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Mungkin sepertinya sudah cukup ya. Silakan Bu Laras untuk memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih Bu Dina. Jadi mungkin closing statement saya ini untuk edukasi kita bersama. Ya, krisis air itu adalah
hal yang dapat dihindari ya. Mungkin nggak langsung setahun dihindari, tapi ini proses jangka panjang ya, hal-hal yang dapat dihindari. Kemudahan dalam mengakses air bersih itu adalah hak setiap manusia. Jadi kita semua berhak atas air bersih. Oleh karenanya, menjaga air bersih itu adalah kewajiban setiap manusia. Supaya air itu tetap tersedia bagi kita dan bagi anak cucu kita gitu. Ya, kalau tidak dijaga, jangan-jangan anak cucu kita udah nggak tahu yang namanya air bersih lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras atas paparannya yang sangat inspiratif sekali nih. Jadi kita-kita yang di rumah mulai terpikir gimana ya caranya supaya kita bisa menampung air bersih yang kita butuhkan gitu. Karena ternyata air yang melimpah ruah belum tentu bisa kita manfaatkan secara langsung. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host Mbak Alena, silakan. Iya. Iya, nggak ada geografi ya, Kak, ya? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya nggak ada, Bu. Sudah berjalan lancar. Tinggal ini aja, jangan lupa rekaman recordernya. Jangan sampai lupa. Mungkin dari Bu Meti ada yang disampaikan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Karena geografi itu pelajaran yang kompleks, sangat interconnected dari A sampai Z, dan untuk mengupasnya itu menarik sekali. Sebetulnya pengen banget jadi guru geografi itu. Bisa pakai Google Earth Engine segala ya, Bu Laras ya. Iya benar, tergantung siswanya. Kalau sekarang PJJ siswanya kurang greget juga. Agak sulit dengan PJJ. Ya Bu ya, karena akses siswa berbeda-beda ya. Tapi mungkin Bu Laras juga bisa yaitu mengenalkan ke mereka tentang, saya tadi sedikit melihat bagaimana laut mati mengering, dan itu sebetulnya di Google Earth Engine juga bisa dilihat, dan tidak hanya laut mati gitu kan, berbagai area lain di dunia bisa kita search sebetulnya. Jadi wow, fascinating sekali nih yang namanya geografi. Sesi kali ini luar biasa, menambah wawasan dan sangat inspiratif. Sayangnya ini kok yang datang gak ada ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Sayang sekali. Tadi sempat ada Budia, Bu, masuk. Iya. Oke. Mungkin karena hari libur kali, Bu. Iya ya. Jadi harus tetap dialokasikan untuk keluarga ya, Bu ya. Oke, selamat Bu Laras, Mbak Salsa, Mbak Alina ya, sama Bu Dina. Ini Alina masih ada beberapa tugas lagi. Berapa kali lagi untuk tampil? 3 kali lagi ya? Oke, semangat ya. Pokoknya harus tuntas semua. Kalau misalnya ternyata tinggal 1 ya, dan waktunya nggak bentrok, bisa colek saya atau Pak Acem, nanti kita yang fill in deh. Oke? Yang penting terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bu izin Dina. live Bu ya, duluan. Iya, Iya, terima terima kasih Pak Pak Aceh. Aceh. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Semua Meki. terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laras, Mbak Alena, terima kasih ya atas kerjasamanya. Berarti Bu Laras sudah selesai ya? Harusnya sih diseminasi, tapi saya bingung itu seperti apa, makhluk apa itu. Nggak tahu. Oh, iya, saya yang masih banyak nih. Nanti bareng sama Mbak Alena juga. Melihat hari ini Mbak Alena kayaknya kalau libur memang ini ya, apa, partisipasi teman-teman. Mbak Alena kalau yang rencana kita dialihkan ke Senin, Mbak Alena bisa nggak? Senin kita malam aja. Senin malam gitu ya, berarti nanti saya ini ke Pak Bambang ya, mudah-mudahan bisa, Berarti kalau nanti Senin terlaksana, Mbak Alena tinggal kurang apa? Oh, presenter 1 kali lagi, iya. Itu Pak Teddy, presenter ya yang di grup itu ya? Oh, iya iya iya. Oke deh. Iya, selamat bertemu kembali Bu Laras, Mbak Alena, sukses Iya, ya. Bu Dina, Kak Salsa, semoga kita semua bisa tuntas ya penugasannya. Karena udah Amin. lumayan menghabiskan waktu sampai sini, jadi kayaknya kalau nggak diselesaikan tuh sayang. Sayang ya. Karena udah lumayan capek nih sampai sini, jadi harus diselesaikan. Iya iya iya. Semangat Bu Laras, bentar lagi Iya. beres. Bu Dina dan Kak Salsa juga. Ini kita mau ending Kak Salsa Iya. supaya Oh rekamannya iya, iya berakhir. iya. Iya, terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.